Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di sini dengan Muhammad Arjunaja dari kelas MPIC. Oke, di video kali ini kita akan menelusuri perjalanan panjang sejarah Islam dari masa Nabi Muhammad SAW, para khulafaur rasyidin, dinasti-dinasti besar Islam hingga era modern. Oke, kita masuk ke materinya. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang berarti pohon. Seperti hanya pohon, sejarah tumbuh dari akar peristiwa masa lalu, berkembang lalu melahirkan cabang-cabang peradaban. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat dan peradaban manusia di dunia. Perjalanan Islam dimulai pada tahun 610 Masehi saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Setelah hijrah ke Madinah, Islam tumbuh menjadi kekuatan sosial dan politik yang berpengaruh. Hingga wafatnya beliau pada tahun 632 Masehi. Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan umat dilanjut oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada Abu Bakar, terus dilanjut Umar bin Khattab, dan dilanjut Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, Islam berkembang pesat dalam bidang pemerintahan, hukum, dan penyebaran dakwah. Setelah itu muncul masa dinasti. Setelah Khulafaur Rasyidin tadi, habis itu muncullah masa dinasti. Dinasti Umayyah memperluas wilayah Islam hingga Spanyol dan India. Lalu dinasti Abbasiyah menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu, pengetahuan, dan peradaban masa. Ini dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Selanjutnya dinasti Utsmaniyah menjadi simbol kekhalifahan terakhir yang bertahan hingga awal abad ke-20. Memasuki era modern, umat Islam menghadapi tantangan besar seperti penjajahan dan kemunduran ilmu pengetahuan. Namun, muncullah tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang berjuang membangkitkan kembali semangat pendidikan dan reformasi Islam. Kini umat Islam terus beradaptasi melalui pendidikan, teknologi, dan diplomasi global. Dalam setiap masa, Islam menunjukkan dinamika politik dan sosial yang kaya. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kepedulian sosial menjadi fondasi peradaban Islam. Pemikiran Islam pun berkembang berkat ijtihad para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Sina, yang tidak hanya berfokus pada agama tetapi juga sains dan filsafat. Sejarah Islam mengajarkan kita tentang kekuatan ilmu, akhlak, dan persatuan. Dari masa kenabian hingga modern, setiap periode memberi pelajaran penting tentang bagaimana Islam membangun peradaban besar dunia. Dengan memahami sejarah, kita dapat memperkuat identitas dan menghadapi tentang global dengan bijak. Oke, mungkin cukup sekian dari bab ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak mengenakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.